Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'da. Qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala nabiyyuna sayyiduna wa maulana Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man intaqala yata'allama ilma ghufira lahu qabla an yahwa. Shadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah mushola dan sakura, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu, para sesepuh, para pengurus Dewan Kemakmuran Mushola yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah banyak menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, dengan nikmat yang tiada terhingga, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mampu kita menyebutkan satu persatunya, terutama nikmat yang sangat berharga, lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, nikmat yang akan menyelamatkan kita, membahagiakan kita dunia dan akhirat, yaitu nikmat iman, juga Islam dan ihsan, serta nikmat diberi ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pandai menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk memperbanyak amal soleh, untuk memperbanyak amal kebaikan buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Sehingga dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberikan peringatan kepada kamu jika kamu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji la azidannakum, niscaya pasti kami benar-benar akan menambahkan nikmat itu kepadamu dengan nikmat yang lebih banyak, nikmat yang lebih mulia, lebih agung, lebih sempurna, yaitu nikmat di dalam surga nanti. Dan sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian kufur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, yakni kalian menggunakan nikmat dari Allah untuk berbuat durhaka kepada Allah, maka Allah mengancam kepada kita dengan ancaman yang sangat keras. Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaanku sungguh benar-benar keras. Kemudian selanjutnya salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, Nabi Agung, baginda tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau dan selalu berusaha menjauhi larangan-larangan beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita, orang tua kita, para sesepuh kita, saudara kita, semoga mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin malam Sabtu Mushola Abdan Sapura rahimakumullah wa hadakumullah. Setelah kurang lebih 1 bulan 20 hari, malam ini kita kalau tidak salah sudah berada di malam tanggal 20 ya, di bulan Syawal tahun 1443 Hijriah. Jadi kurang lebih sekitar 1 bulan 20 hari kita taklim setiap malam Sabtu untuk sementara waktu dipending, dan pada malam ini pengajian rutin di Mushola Abdan Sapura dibuka kembali untuk umum, untuk siapapun yang di dalam hatinya ada niat ingin menjalankan kewajiban thalabul ilmi, ingin duduk di majelis ilmu, mengharap ridha Allah. Pengajian ini dibuka untuk umum. Silakan, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu untuk kita sama-sama duduk di majelis ilmu. Semoga dengan barokah sababnya kita istiqomah duduk di majelis ilmu, kelak di hari kiamat kita oleh Allah Subhanahu wa taala didudukkan atau dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, oleh karena malam ini merupakan malam pembukaan di mana kita akan melanjutkan pengajian rutin kita, maka mari kita buka pengajian rutin kita malam ini. Kita awali sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, paman bibi kita, anak-anak kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang kita baca, semoga mereka selama berada di alam barzah, selama berada di alam kubur, selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah. Alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, dijadikan raudhah miyariyahil jinan, taman daripada taman-taman surga, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur sampai hari kiamat. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asraqal qawnu btihaja biwujudil Mustafa Ahmad wali alil qawni ungsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Faqrabu ya ahlal masani fahaza
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Pali Rabbi kullu hamdin jalla ayya surahul adab itabana biwujudi al-Mustafa hadi Muhammad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban jud wa balli kullama qasad marhaban marhaban ya Nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban Madina najasa sabili kaibihi nusad wa nursyad Rabbi balighna bijahi fi jiwari khairu ma'ad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha
Ma'asyiral muslimin, seiman, seagama, seakidah, rahimakumullah wa hadakumullah yang saya hormati. Dalam hal diterima atau tidaknya ibadah sholat 5 waktu, termasuk sholat Jumat dan ataupun sholat sunnah yang lainnya, baik rawatib maupun ghairu rawatib. Dalam hal diterima atau tidaknya amal ibadah sholat yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, kira-kira menurut bapak-bapak itu urusan Allah apa urusan kita? Urusan Allah. Mungkin kita pernah mendengar ya, ada saudara kita yang seagama dengan kita mengatakan seperti ini. Yang penting kan saya mah mengerjakan sholat, yang penting saya mengerjakan kewajiban sholat. Soal diterima atau tidaknya sholat yang saya kerjakan itu urusan Allah. Kira-kira perkataan seperti ini, statement seperti ini, kira-kira menurut akal sehat atau menurut agama ini benar apa salah ya? Kira-kira salah ya? Atau kurang tepat? Barangkali Kurang tepat. Baik, oleh karena jawaban dari bapak-bapak ada yang mengatakan salah, ada yang mengatakan kurang tepat. Baik, akan saya percantik kalimatnya, akan saya ralat kalimat tersebut. Jangan sampai kita membiasakan ucapan yang salah, tapi biasakan ucapan yang benar. Pepatah mengatakan biasakan yang benar, jangan membenarkan yang bias, baik dalam ucapan maupun dalam perilaku atau perbuatan. Baik. Kalau kita pikir secara akal yang jernih, secara akal yang sehat, dan dikaitkan dengan berbagai macam dalil yang bersumber dari agama, diterima atau tidaknya amal ibadah sholat yang kita kerjakan selama hidup kita di alam dunia, nanti di akhirat diterima atau tidaknya oleh Allah itu bukan urusan Allah. Tapi saya ralat kalimat urusannya diganti dengan hak. Jadi itu adalah hak Allah. Jadi yang berhak secara mutlak, yang punya hak veto, yang punya hak prerogatif, ya apa? Prerogatif. Prerogatif. Iya, agak susah ngomong. Prerogatif. Apalagi yang pero ya. Secara mutlak itu hak Allah, bukan hak kita. Betul itu hak Allah. Kita mah diperintahkan Allah untuk menunaikan kewajiban dari Allah, yaitu sholat. Adapun masalah sholat yang kita kerjakan ingin diterima atau tidak oleh Allah nanti di akhirat, itu urusan kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang mengerjakan sholatnya Allah apa kita? Yang mengerjakan sholatnya kan kita. Berarti itu urusan kita sholat itu. Berarti kita yang harus ngurus sholat kita. Kita yang harus menjaga sholat kita. Kita yang harus memelihara sholat kita. Kita yang harus mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ilmunya. Di antaranya yang menjadi urusan kita, yaitu bahwa sholat yang kita kerjakan ingin diterima oleh Allah di akhirat nanti. Di antaranya kita harus berusaha untuk mengerjakan sholat, ya, didasari dengan ilmunya. Kemudian kita kerjakan sholat didasari dengan ilmunya, didasari dengan niat yang benar, dengan niat yang lurus, dikerjakan dengan penuh kesabaran, dilakukan dengan penuh keikhlasan. Mendasari sholat yang kita kerjakan dengan ilmu, itu urusan kita, urusan Allah, urusan kita.
Sebab yang diperintahkan untuk mencari ilmu tentang sholat bukan Allah, tapi Allah yang memerintahkan kepada kita. Jadi yang berhak menerima sholat atau menolak sholat yang kita kerjakan itu Allah di akhirat nanti. Tapi kita yang harus mengurus sholat yang kita kerjakan. Contoh, di antara ilmu yang sangat erat hubungannya dengan masalah ibadah sholat adalah ilmu fikih. Fikihnya fikih ubudiyah yang bertalian erat dengan masalah sholat. Di dalam fikih ubudiyah dibahaskan ada syarat wajib sholat, ada syarat sahnya sholat, ada keparduan sholat atau rukun sholat atau sifat sholat, ada kesunahan sholat, ada pembatalan sholat, ada hal-hal yang dimakruhkan dilakukan di dalam sholat dan seterusnya. Itu semuanya ada ilmunya. Dan yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari ilmu tentang sholat adalah kita. Berarti itu urusan kita, karena yang melakukan sholat adalah kita, bukan Allah. Jadi yang berhak menerima sholat adalah Allah. Tapi sholat ini urusan kita, karena kita yang mengerjakan sholatnya. Nah, kalau kita benar-benar berharap atau benar-benar menginginkan bahwa sholat yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia kelak di hari kiamat ingin diterima oleh Allah, maka kita harus berusaha untuk mengerjakan, untuk mendirikan sholat dengan baik dan benar. Sekarang bagaimana mungkin Allah akan menerima sholat yang kita kerjakan kalau umpama sholat yang kita kerjakan itu tidak sah menurut hukum? Ya kalau sholatnya saja nggak sah, bagaimana terima? Artinya kita harus berusaha untuk mengerjakan sholat didasari ilmunya. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dilandasi ilmunya, dilakukan atas dasar ilmu, dilakukan atas dasar niat yang benar, yang lurus, dilakukan dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan semata-mata, baru kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Yang penting kita harus berusaha. Jangan mengatakan, yang penting saya sholat, yang penting saya mengerjakan kewajiban sholat. Soal diterima atau tidak itu urusan Allah. Sembari sholatnya nggak benar, sembari nggak cari ilmunya, sembari melakukan sholatnya asal-asalan, sehingga dikerjakannya ditinjau secara hukum fikih tidak sah. Bagaimana mungkin Allah akan menerima sholat yang kita kerjakan apabila sholat yang kita kerjakan tersebut secara hukum dinilai tidak sah? Yang mengerjakan sholat aja belum ada jaminan sholatnya terima, apalagi yang nggak sah. Contoh nih, saya pertama sholat isya 4 rakaat, di rakaat kedua saya kentut. Nah, ketika di rakaat kedua saya kentut, oleh karena kentut ini termasuk perkara yang dapat membatalkan sholat, berarti sholat saya batal nggak? Batal. Kalau sholat saya oleh hukum dinilai batal karena kentut, penyebabnya kentut, berarti sholat saya sah nggak? Sah nggak? Sah nggak? Enggak. Nah, nggak sah. Nah, orang yang sholatnya batal atau tidak sah secara hukum berarti dia sudah sholat belum? Belum. Nah, bagaimana mungkin Allah akan menerima orang yang sholatnya batal, orang yang sholatnya tidak sah? Di mana orang yang sholatnya batal, orang yang sholatnya tidak sah secara hukum dinilai sama dengan belum sholat. Bagaimana mungkin Allah akan menerima sholat dia? Sholatnya aja nggak ada, nggak sah. Nah, maksud saya begitu maksudnya. Gitu. Para jamaah,
Sedangkan nanti di hari kiamat amalan yang paling pertama kali akan dihisab, akan diperiksa oleh Allah sholat, bukan yang lainnya. Kalau sholatnya diterima, amal yang lainnya baru diperiksa masing-masing. Zakatnya diperiksa, bagaimana zakatnya, ikhlas apa enggak, zakatnya pakai ilmu apa enggak, terus memberikan zakatnya salah sasaran apa enggak. Di zakatnya dikasih nama janda semua. Sementara asbab yang lain nggak kebagian. Wah, itu bukan zakat, itu mah ya, ada apa-apanya. Zakat dibagi. Akhirnya sama janda, uang zakat jadi jaket. Nah, terus diperiksa puasa Ramadannya gimana, puasa sunnahnya gimana, baru diperiksa amal-amal yang lainnya. Apabila sholat yang kita kerjakan diterima, dan apabila sholat yang kita kerjakan ditolak, maka amal-amal yang lainnya sebanyak apapun gak diperiksa. Artinya menjadi sia-sia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ingin bertanya, seseorang itu sholatnya apakah nanti akan diterima atau tidak oleh Allah, itu kira-kira ada ciri-cirinya enggak? Ciri-ciri orang yang sholatnya akan diterima, ciri-ciri orang-orang yang sholatnya akan ditolak, kira-kira ada ciri-cirinya enggak? Ada. Jadi seseorang itu apakah nanti sholatnya akan diterima oleh Allah atau ditolak, bisa dilihat dari tanda-tandanya, dari ciri-cirinya. Bahkan nanti kita buka 10 golongan yang nyata-nyata akan ditolak sholatnya oleh Allah. Ada hadisnya itu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam 10 golongan ini. Baik, saya baca keterangannya. Aneh kalau pakai kacamata nggak jelas. Baik. Qala alaihi salatu wassalam, malam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tajidhu salatuhu indallahi ta'ala illa maqatan wa bu'dan. Wa qala al-Hasan rahimahullahu ta'ala, ija lam tanhaka salatuka anil fahsya'i palasta bimusallin wa ruddat salatuka yaumal qiyamati ala wajhika kal irqatis sahinatil mutawassihati. Nah, ini keterangannya. Baik, saya artikan. Qala telah bersabda sapa alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, man barang siapa lam tanhahu tidak dapat mencegah terhadap dirinya opo sholatuhu, sholat yang dikerjakannya, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar, lam tajidhu, maka tidaklah akan bertambah kepada orang tersebut opo sholatuhu, sholatnya, indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala, illa, melainkan makatan, kebencian, wa bu'dan, dan jauh. Jadi kalau kita mengerjakan sholat sehari semalam 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan setiap hari Jumat kita mendirikan sholat Jumat, bahkan bukan hanya sholat fardu yang kita kerjakan, akan tetapi juga kita mengerjakan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, bahkan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Nah, sholat-sholat yang kita kerjakan semuanya itu apabila tidak dapat mencegah atau tidak dapat membentengi diri kita dari perbuatan keji dan munkar, maka yang bertambah kepada kita dari sholat yang kita kerjakan bukan bertambahnya rahmat Allah kepada kita, bukan bertambahnya ridho Allah kepada kita, melainkan illa maqtan wa bu'dan. Orang tersebut semakin bertambah kebencian Allah kepadanya dan semakin bertambah jauh dari Allah. Itu kalau kita mengerjakan sholat
Akan tetapi sholat yang kita kerjakan tidak dapat mencegah diri kita, tidak mampu membentengi diri kita dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan munkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keterangan ini saja kita dapat menyimpulkan, berarti ciri-ciri orang yang sholatnya kelak di hari kiamat oleh Allah menolak adalah orang yang rajin sholat, tapi rajin juga masih berbuat keji dan munkar. Jadi nggak ada samrohnya, nggak ada buah dari sholat yang kita kerjakan. Sholat ya sholat, tapi perbuatan keji, perbuatan munkar, perbuatan maksiat jalan terus. Nah, apabila ada orang yang seperti ini, itu ciri sholat yang dikerjakannya selama ini belum benar, belum sesuai dengan sholat yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu bisa menjadi ciri bahwa sholatnya nanti di hari kiamat akan ditolak oleh Allah. Mari kita lihat firman Allah dalam Al-Quran surah 29, surah Al-Ankabut juz 21 ayat 45. Apa kata Allah? Kata Allah, wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kata Allah, wa aqimis sholat, dan dirikan olehmu sholat. Yang dimaksud sholat di sini adalah sholat fardu yang 5 waktu, sholat yang hukumnya wajib. Sementara sholat rawatib itu untuk menyempurnakan sholat fardu, kedudukannya, fungsinya, posisinya. Dirikan olehmu sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar apabila sholat yang kita dirikan itu benar didasari ilmunya, didasari niat yang lurus, niat yang benar, dikerjakan sholat itu dengan penuh kesabaran, kemudian dengan penuh keikhlasan semata-mata mengharap ridho Allah. Kemudian dia mampu menerjemahkan seluruh gerakan-gerakan dalam sholat, seluruh apa yang dia ucapkan dalam sholat, dia implementasikan, dia terjemahkan, dia realisasikan di dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga sholat yang dikerjakannya mampu membentengi dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau kita mampu membentengi diri kita, mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar yang dilarang oleh Allah, itu artinya sholat yang kita kerjakan sudah berbuah. Jadi samrotus sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Buahnya itu adalah tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau ada orang sholat tapi masih berbuat keji dan munkar, masih berbuat dosa, masih doyan berbuat maksiat, masih melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, itu ibarat orang nanam pohon tapi nggak berbuah, nggak ada hasilnya. Dan ini diantara 10 golongan yang kata Nabi kelak di hari kiamat sholatnya oleh Allah akan ditolak. Sebagaimana dalam hadis ini Rasulullah bersabda, ini hadis yang tadi. Jadi kata Rasulullah dalam hadis ini, malam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam tajidhu sholatuhu indallah illa maqtan wa budan. Barang siapa sholat yang dikerjakannya tidak mampu mencegah dirinya, tidak mampu membentengi dirinya dari perbuatan keji dan munkar yang dilarang oleh Allah, maka tiadalah bertambah kepadanya sholatnya, melainkan ia semakin bertambah kebencian Allah kepadanya dan dia semakin jauh dari Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada keterangan waqala al-Hasanu, waqala dan telah bertutur kata Sopo al-Hasanu, Imam al-Hasan rahimahullahu taala. Kata beliau, ija lam tanhaka, ija apabila lam tanhaka tidak dapat mencegah terhadap dirimu. Opo sholatuka, sholatmu. Jadi sholat yang kita kerjakan tidak dapat mencegah diri kita anil fahsya'i, dari perbuatan fahsya, dari perbuatan keji, dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kata beliau, palasta bi musallin, palasta maka
kamu bukanlah termasuk orang yang mendirikan sholat. Jadi kalau sholat yang kita kerjakan selama ini tidak mampu membentengi diri kita, tidak mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji munkar, berarti selama ini kita belum sholat. Belum sholat, baru sholat-sholatan, sholat asal-asalan, sholat formalitas doang. Nah, yuk kita manifestasikan, kita implementasikan, kita buktikan kalau kita ini mendirikan sholat. Dibuktikannya dengan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Buktikan kalau kita mendirikan sholat. Contoh nih, minum air boleh nggak? Boleh. Bentar, yang dulu boleh. Ini airnya belum selesai baru koma. Kan air macam-macam, ada air kencing. Belum selesai. Minum air ini air mineral boleh nggak? Boleh. Nggak tahu. Bisa. Jadi ini boleh minum nih? Boleh. Bener nih, nggak haram nih? Baik. Umpama nih, di depan ada air, saya sholat nih. Umpama posisi mana kiblat? Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbil kiblati adaan imaman lillahi Allahu akbar. Saya baca doa iftitah selesai, saya baca Fatihah selesai, sebelum ruku saya pengen minum lagi, boleh nggak? Boleh. Boleh. Kok sekarang nggak boleh sih? Boleh. Kok tadi boleh sekarang nggak? Padahal air yang minum sama. Kok bisa beda ya? Padahal air yang minum sama. Nah, itulah kita implementasikan sholat. Ketika kita sholat, Allahu Akbar sudah melakukan takbiratul ihram, maka kita diharamkan oleh Allah melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat. Karena minum ini perbuatan di luar sholat, nggak boleh dilakukan ketika kita sedang sholat. Padahal ini air halal. Nah, logikanya, kesimpulannya, kalau yang halal saja dilarang ketika kita sedang sholat, apalagi yang haram. Nah, ini diterjemahkan di luar sholat. Gitu. Walaupun ini airnya halal, tapi kalau airnya milik orang lain, kita nggak boleh main minum-minum aja. Kalau belum diizinkan, berarti subhat. Berarti kita meminum barang orang lain tanpa izin pemiliknya. Nah, itu diimplementasikan, itulah ajaran sholat. Jadi jangan sampai sholat kita terjebak dalam rutinitas saja, terjebak dalam formalitas saja, tapi tidak ada asar, tidak ada bekas dari sholat yang kita lakukan. Nah, itu bukan sholat yang dikehendaki oleh Allah. Sholat yang dikehendaki oleh Allah adalah sholat yang mampu mencegah diri kita, mampu membentengi diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 29 Al-Ankabut juz 21 ayat 45, Allah menegaskan wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kira-kira jelas nggak deh? Ya nanti kalau nggak jelas tanyakan aja deh, nanti sambil ngopi. Baik. Tadi keterangan dari Imam Al-Hasan belum selesai. Jadi kata beliau, di dalam tanhaka sholatuka anil fahsya palas tapi musolim. Apabila sholat yang kamu kerjakan selama ini tidak mampu membentengi dirimu, tidak mampu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan munkar, palas tak musolim, maka kamu bukan termasuk orang yang selama ini mendirikan sholat. Jadi dianggap belum sholat kita. Kemudian kata beliau, waruddat sholatuka, waruddat dan akan dikembalikan. Opo sholatuka, sholat yang kamu kerjakan, sholat yang selama kita hidup dalam dunia kita kerjakan nanti akan dikembalikan. Yaumal kiamati, nanti pada hari kiamat. Ala wajhika, atas mukamu, atas mukamu. Kal hirqatis sahinatil mutawasihoti, itu seperti atau berupa sehelai kain yang kotor dan kumel. Jadi gambaran seperti itu.
Kalau kita selama hidup di alam dunia, dari mulai kita balik atau dari mulai kita mukallaf tertaklif oleh hukum agama yang 5, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, hukum mubah, dibebankan kepada kita sampai kita meninggal dunia. Nah, sholat yang kita kerjakan selama itu, kalau nanti di hari kiamat ditolak oleh Allah, itu akan dilempar ke muka kita. Diibaratkan seperti seseorang melempar sehelai kain yang kotor banget, yang kumel. Tuh, sholatmu seperti itu. Allah nggak butuh sholat seperti itu. Kalau sholat yang kita kerjakan dalam dunia, ya tidak dibuktikan dengan cara mencegah diri kita dari perbuatan keji dan jangan sampai STMJ. Tahu STMJ? Jamu STMJ. Ya, STMJ itu kepanjangannya apa? Susu telur madu. Susu telur madu disingkat STMJ. Tapi kalau kaitannya dengan sholat yang ditolak, STMJ itu sholat terus maksiat jalan. Maksiat itu ada 2, ada maksiat johir, ada maksiat batin. Ada al-ma'asid johirah, ada al-ma'asid batinah. Ada maksiat johir, yaitu maksiat yang dilakukan oleh anggota badan kita, seperti maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat lidah, maksiat tangan, jari, maksiat perut, maksiat si Abdul Goplak. Tahu si Abdul Goplak? Itu yang suka otak-otakan tuh, yang suka ikut tahiyat kalau subuh. Nah, maksiat kaki, seluruh anggota badan kita digunakan untuk berbuat maksiat, padahal sholat mah sholat. Tapi matanya diperlihatkan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan. Sholat mah sholat, tapi lisannya digunakan untuk menggunjing orang lain, untuk memfitnah orang lain, untuk namimah, untuk berkata bohong, untuk menipu orang lain, dan seterusnya, untuk berkata mengagung-agungkan dirinya, untuk mengujub-ujubkan, membanggakan dirinya. Kemudian tangannya, kakinya, seterusnya digunakan untuk berbuat maksiat. Nah, itu maksiat johir namanya. Yang kedua maksiat batin, al-ma'asil batinah, maksiat batin. Dosa-dosa yang dilakukan oleh batin, oleh hati, seperti sifat takabur, ujub, anania, ego, merasa diri paling benar, ria, hasad, hikid, sum'ah, giljotul kolbi, banyaklah. Nah, kalau di hati kita ada saja sifat hasad, itu bisa melenyapkan kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, iyyaka wal hasad, fa innal hasada ta'kulul hasanat kama ya'kulun narul hataba wal usba. Berhati-hatilah kalian terhadap sifat hasud, iri hati kepada orang lain. Enggak senang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah. Pengennya nikmat dari Allah pindah kepada dirinya, sehingga dia berusaha untuk melenyapkan nikmat itu dari orang lain dengan cara datang ke dukun dan sebagainya, biar usahanya hancur dan sebagainya. Itu kan hasud. Nah, kalau ada di dalam hati kita sifat hasud, itu bisa melenyapkan seluruh kebaikan yang kita lakukan, bisa melenyapkan, menghilangkan seluruh amal soleh, amal ibadah yang kita kerjakan kepada Allah. Sebagaimana api memakan kayu bakar habis. Itu baru hasud, belum takabur, belum ujub, belum ria, banyaklah. Nah, sholat yang benar itu dapat mencegah diri kita dari perbuatan maksiat, baik maksiat johir maupun maksiat batin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau sholat kita ditolak oleh Allah, nah itu akan dilempar ke kita, ke muka kita. Tuh, sholat kamu seperti itu, kotor. Sholatnya kotor, enggak ikhlas, sholatnya di dalam sholat yang kamu kerjakan ria. Allah tahu kalau hati kamu seria, karena Allah sangat tahu apa yang ada dalam hati kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita jangan terjebak dengan penampilan. Itu mah hanya casing doang penampilan. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Udah jam 9 lewat ya? Belum. Nah, di sini ada keterangan. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaratu nafarin, ada 10 golongan. La yaqbalu, tidak akan menerima, berarti menolak.
Sopo Allahu Gusti Allah sholatahum kepada 10 golongan tersebut. Artinya ada 10 golongan yang kelak di hari kiamat sholatnya oleh Allah tidak akan diterima. Sholat mereka oleh Allah ditolak. Kalau sholatnya ditolak diterima, udah amal yang lainnya menjadi sia-sia sebanyak apapun. Walaupun puasanya rajin, walaupun berzikirnya rajin, baca Qur'annya rajin, tahajudnya tiap malam, walaupun ibadah hajinya tiap tahun berangkat ke tanah suci Mekah, walaupun kebaikannya banyak, tapi kalau sholatnya di hari kiamat ditolak oleh Allah tidak terima, maka menjadi sia-sia. Kan dulu hadisnya bisa sampaikan. Baik. Siapakah mereka yang 10 golongan? Ini kalau dibuka 10-10-nya mungkin butuh waktu minimal 1 jam lah. Sementara kan udah jam 9 kurang 9. Nah, ada waktu 5 menit ya. Baik. Kita ambil beberapa saja dari 10. Baik. Yang 10 golongan tersebut yang kelak di hari kiamat kata Nabi sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Yang pertama nih, rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraah. Rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraah. Rajulun seorang muslim atau muslimah, laki-laki atau perempuan yang beragama Islam. Sholat, dia melakukan sholat wahidan sendirian. Jadi sholatnya nggak pernah mau berjamaah. Sholat mah sholat, tapi seumur hidup nggak pernah ke musola. Sholat mah sholat, tapi seumur hidup nggak pernah ke masjid. Paling lewat doang, nggak pernah mampir ke masjid. Jadi seumur hidupnya nggak pernah melakukan sholatnya di masjid atau di musola, di rumah selamanya. Sudah gitu, sholatnya nggak benar, bacaannya rusak, baca Fatihahnya, bacaannya lain rusak. Apalagi tentang rukun sholatnya, tentang hal-hal yang membatalkan, dia sama sekali nggak paham. Jadi sholatnya ya itu tadi, yang penting saya mah sholat diterima atau tidak terserah Allah. Kata Allah ya udah, nggak diterima sholat tuh gimana? Nah, jadi menggampangkan namanya ini yang seperti ini namanya menggampangkan urusan. Ya kalau kita ingin diterima sholat yang kita kerjakan, ya kita harus berusaha bagaimana caranya supaya sholat yang kita kerjakan selama hidup dalamnya kelak di hari kiamat diterima. Ya harus diusahakan, itu urusan kita, berusaha ke arah sana. Cari ilmunya, cari ilmu tentang sholat, ilmu fikih. Jangan ngomong terserah Allah deh, mau atau tidak, yang penting saya sholat. Tapi nggak mau cari ilmunya, ya udah pasti ditolak itu mah. Udah, kalau udah ditolak nanti sholat di hari kiamat baru dia nyesel. Sekarang mah nggak nyesel. Penyesalan itu belum dirasakan, sekarang nanti akan terasa. Luar biasa nyeselnya kalau sholat kita ditolak. Seluruh kebaikan yang kita lakukan kepada istri kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun kita sedekah, itu jadi sia-sia kalau sholat kita ditolak. Kita berbuat baik nih dari mulai subuh, berbuat baik kepada istri, kepada anak, kepada orang lain, kepada teman, kepada guru, kepada tetangga. Banyak kebaikan. Pas zuhur kita nggak sholat zuhurnya nih. Maka seluruh kebaikan yang kita lakukan dari semenjak subuh sampai zuhur itu nggak ada, hilang semua. Karena zuhurnya ditinggal. Makanya sholat waktu ini jangan ditinggal. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraah. Seseorang yang sholatnya selalu sendirian, enggak pernah berjamaah. Udah gitu sholatnya enggak bacaannya rusak. Tapi kalau kita berjamaah, walaupun kita menyadari bahwa bacaan kita masih jauh dari bacaan yang benar, masih jauh dari bacaan yang sempurna, tapi kita bermakmum kepada imam yang fasih, insya Allah akan terbawa diterima. Ibarat kita menjual pisang, ya satu tandan ya, satu tandan diborongkan tuh, ya. Pada itu pisang satu tandan itu bagus semua enggak?
Enggak, mungkin di antaranya ada yang sudah busuk atau sudah biye apa bahasa biye? Lembek. Lembek, lembek. Yang bawah pada kecil butirannya. Tapi kalau diborongkan semuanya ke bawah enggak? Ke bawah, semuanya dibayar. Nah, itulah keuntungan kita sholat berjamaah. Ini udah bacaannya rusak, sholatnya sendirian. Nah, ini khawatir nanti di hari kiamat sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langsung, itu yang pertama, langsung ke yang 10 ya. Nah, biar cepat amat nih. Yang ke-10 kata Nabi di sini, wa rajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsai wal munkar. Kelompok yang ke-10 yang kelak di hari kiamat salatnya tidak akan diterima oleh Allah, alias ditolak oleh Allah, adalah rajulun, seseorang, la tanhahu, yang tidak dapat mencegah terhadap dirinya, la tanhahu, tidak dapat mencegah terhadap dirinya, opo sholatuhu, sholatnya, anil fahsai wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Jadi berarti udah ketahuan ciri-ciri orang yang sholatnya nggak bakal terima, yaitu orang yang masih suka berbuat keji dan padahal sholatnya rajin. Sayang nggak kalau itu? Sayang. Berarti kita merusak sholat kita dengan perbuatan kita sendiri. Kita harus sayang terhadap amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang telah kita kerjakan. Sayangi amal ibadahmu, sayangi amal kebaikanmu, sayangi amal solehmu oleh dirimu sendiri. Jangan dirusak dengan perbuatanmu, yaitu melakukan perbuatan keji dan munkar. Itu bisa merusak amal ibadah kita, terutama sholat kita. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sebagai pembukaan saja. Nanti insya Allah mulai malam Sabtu yang akan datang, kita insya Allah mudah-mudahan dengan pertolongan Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita Fathul Mu'in, yaitu tentang fikih. Baru sampai rukun sholat yang keempat belum selesai ya. Masih di sekitar pembahasan Fatihah ya. Baik, sebelum saya tutup, barangkali ada yang bertanya, boleh kalau ada, atau nanti sambil ngopi-ngopi ya. Nyantai ya. Iya. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi kita harus mampu menerjemahkan, mengimplementasikan, memanifestasikan, mengaplikasikan, merealisasikan sholat yang kita kerjakan, kita terjemahkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara kita menjauhi perbuatan keji dan munkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau saya pengen bertanya begini, lebih bagus mana? Jangan sampai terjebak nih dengan pertanyaan ini. Ada orang sholatnya rajin, tapi dia masih suka, masih doyan menggunakan perbuatan keji dan munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang gak pernah sholat tapi gak pernah berbuat keji dan munkar. Kira-kira akal sehat kita yang bagus yang mana? Satu. Tetap yang satu. Walaupun yang satu nanti sholatnya ditolak, tetap. Dan orang ini sebaik apapun akhlaknya, kalau dia meninggalkan sholat itu seburuk-buruknya akhlak, karena dia berani berbuat durhaka kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah yang hukumnya wajib. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali sholat, meninggalkan sholat dengan disengaja dan apalagi menentang perintah sholat. Itu kedurhakaan yang terbesar. Kan juga ada orang ngomong, nggak sholat juga nggak apa-apa, yang penting kita sama tetangga baik, gitu aja. Yang penting akhlak kita bagus. Dengan kamu meninggalkan sholat itu menunjukkan bahwa akhlak kamu buruk. Cuma dia nggak sadar. Kan akhlak ada dua, ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada manusia. Masa kita kepada manusia bisa berbuat baik, berakhlak baik, tapi kepada Allah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang memberi nikmat kepada kita, yang memberi kita, masa nggak berbuat baik akhlak kepada Allah? Cuma di surga nggak mau. Kan luar biasa itu durhakanya sama Allah. Sayang. Nah,
Kadang-kadang kalau dengar orang ngomong itu gemes banget itu. Lah, emang ente diciptakan sama siapa? Ente bisa lihat dikasih mata sama siapa? Sama tetangga ente. Kok ente sama tetangga bisa berbuat baik, tapi sama Allah disuruh sholat aja nggak mau, malah durhaka. Nah, jangan sampai kita terjebak. Yang penting kan baik hatinya, nggak sholat juga, daripada tetangga saya rajin sholatnya tapi judes dah. Yang ada tetap sebaik apapun manusia akhlaknya, kalau meninggalkan sholat itu seburuk-buruknya akhlak. Makanya kalau umpama ada orang nih punya ilmu, kalau oleh kanuragan punya ilmu kedikjayaan, tidak mempan dibacok, tidak mempan ditembak, tidak mempan senjata tajam, senjata api, bisa terbang, bisa menghilang, tapi dia nggak pernah sholat. Bagi saya anak kecil nggak ada apa-apanya orang itu, nggak ada apa-apanya. Kita nggak usah takut dengan orang seperti itu, nggak usah takut. Itu nggak ada apa-apanya orang seperti itu kalau berani meninggalkan sholat. Bahkan bedanya kita dengan binatang apa? Sholat. Contoh, yuk kita berpikir. Jadi manjang lagi nih. Kenal monyet nggak? Pasti kenal lah. Walaupun kita belum pernah kenalan sama monyet ya. Tapi tahulah ya. Nah, kalau kita pikir-pikir monyet kita pandang nih. Iya ya, mirip sama gua nih. Matanya dua, gua juga dua. Ini dua. Kakinya juga dua, sama gua juga. Dia makan, gua juga makan. Dia mau gua mokol. Dia kawin, gua juga. Sama apa bedanya? Cuma dia bulunya banyak. Cuma satu bedanya, monyet nggak sholat, kita sholat. Itu aja. Itu aja. Apa beda? Makanya kata Nabi, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholat. Perbedaan yang paling mendasar, yang paling mencolok antara orang beriman dengan orang kafir adalah sholat. Dan perbedaan yang paling mendasar, paling mencolok antara manusia dengan binatang adalah sholat. Kalau monyet nggak sholat wajar nggak? Wajar. Kenapa wajar? Pertama, Allah tidak memerintahkan, Allah tidak mewajibkan sholat 5 waktu kepada monyet. Yang diperintah sholat itu manusia yang beragama Islam dan berakal sehat. Manusia pun kalau akalnya nggak sehat, gila, nggak diwajibkan sholat. Makanya kalau pengen bebas sholat, udah nggak gila aja. Jadi orang gila udah bebas udah itu.